Setelah 5 hari aku ikut tinggal bersama suami di villa bukit milik suamiku. Tiba-tiba pada malam hari, saat suami pamit pergi berburu, seorang penjaga keamanan tempat itu mengetuk pintu. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. "Bu, Anda harus pergi sekarang, sebelum suami Anda kembali dari perjalanan berburunya. Tolong ikut saya ke gudang lama di villa ini. Ada sesuatu yang harus Anda lihat." Lututku melemah saat aku membuka pintu masuk dan melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Mobil sedan hitam mengkilap itu melaju perlahan menembus kabut tebal yang menyelimuti jalanan menanjak menuju puncak bukit. Di dalamnya duduk sepasang suami istri yang baru saja mengikat janji suci 1 bulan lalu. Zidni menatap keluar jendela, melihat pepohonan pinus yang menjulang tinggi seolah menjadi pagar betis raksasa yang memisahkan mereka dari dunia luar. Di sebelahnya, Lukas menyetir dengan satu tangan santai, sementara tangan lainnya menggenggam erat jemari Zidni. Wajah Lukas terlihat begitu tampan dengan rahang tegas dan senyum yang tidak pernah lepas dari bibirnya. Dia adalah sosok suami sempurna di mata semua orang. Kaya raya, perhatian, dan memperlakukan Zidni bak seorang ratu. Villa yang mereka tuju adalah properti pribadi milik Lukas, sebuah tempat peristirahatan yang dijanjikan sebagai surga tersembunyi untuk bulan madu kedua mereka. Zidni merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, karena bisa mendapatkan hati pria seperti Lukas. Namun, ada sedikit rasa ganjil yang menyelinap di hatinya saat melihat palang besi gerbang villa yang begitu tinggi dan runcing, seolah dirancang bukan hanya untuk mencegah orang luar masuk, tetapi juga mencegah orang dalam untuk keluar. Villa itu berdiri megah di atas tebing, dikelilingi oleh hutan lebat yang sunyi. Arsitekturnya modern namun terasa dingin dengan dominasi kaca dan beton. Begitu mereka tiba, sinyal ponsel Zidni langsung hilang total. Lukas dengan tenang menjelaskan bahwa tempat ini memang sengaja dibuat tanpa gangguan sinyal agar mereka bisa fokus satu sama lain. Zidni hanya mengangguk tanda mengerti, meskipun dalam hati kecilnya ia merasa sedikit terisolasi. Hari-hari pertama di villa itu berjalan layaknya mimpi. Lukas benar-benar memanjakan Zidni. Setiap pagi, Zidni akan terbangun dengan aroma kopi dan roti panggang yang sudah disiapkan Lukas. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan di taman depan, membaca buku di perpustakaan pribadi, atau sekadar duduk berdua memandang lembah yang tertutup kabut. Lukas sangat romantis, tutur katanya lembut, dan tatapannya selalu penuh cinta. Zidni merasa aman berada di sisi suaminya. Meskipun suasana villa itu terkadang terasa terlalu sepi dan luas untuk ditinggali hanya berdua. Hanya ada satu orang lain di sana, yaitu Pak Maman, seorang penjaga keamanan tua yang tinggal di pos depan dekat gerbang. Pak Maman adalah sosok yang pendiam, wajahnya selalu tertunduk, dan jarang sekali berbicara kecuali jika ditanya. Namun, di balik keindahan dan kenyamanan itu, Lukas menerapkan beberapa aturan yang cukup aneh dan ketat. Zidni dilarang keras mendekati area belakang villa, terutama sebuah bangunan tua yang menyerupai gudang besar yang tertutup tanaman rambat. Lukas beralasan bahwa bangunan itu sudah rapuh dan berbahaya, serta menjadi tempat penyimpanan bahan kimia untuk perawatan kolam renang. Selain itu, Lukas juga melarang Zidni menyalakan lampu taman atau membuka tirai jendela lebar-lebar saat malam hari. Alasannya adalah agar tidak mengundang serangga hutan atau hewan liar masuk ke area teras. Zidni yang penurut tidak pernah membantah. Dia percaya sepenuhnya bahwa semua larangan itu demi kebaikannya sendiri. Zidni berusaha menepis segala prasangka buruk yang sempat singgah di benaknya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Lukas hanya terlalu protektif karena sangat mencintainya. Lagi pula, siapa yang tidak ingin dijaga sedemikian rupa oleh suaminya sendiri? Memasuki hari kelima, perubahan sikap Lukas mulai terlihat samar namun nyata. Kelembutan yang biasa ia tunjukkan perlahan berganti menjadi sesuatu yang lebih intens dan gelisah. Lukas sering terlihat menatap Zidni lama-lama tanpa berkedip, dengan sorot mata yang sulit diartikan. Zidni kadang memergoki Lukas sedang tersenyum sendiri saat melihatnya sedang makan atau sedang merapikan jilbab. Senyuman itu bukan lagi senyum hangat, melainkan seringai tipis yang membuat bulu kuduk Zidni meremang tanpa alasan jelas. Siang itu, Lukas mengatakan bahwa ia akan pergi berburu nanti malam. Lukas bercerita bahwa hutan di belakang villa sedang musim babi hutan, dan ia ingin mencoba senapan barunya. Zidni sebenarnya ingin melarang karena merasa khawatir membiarkan suaminya sendirian di hutan malam hari, tetapi Lukas bersikeras dengan nada yang tegas, bahkan sedikit membentak, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Zidni terkejut,
Namun ia memilih diam agar tidak merusak suasana liburan mereka. Malam pun tiba. Angin bukit bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat suara desing yang menakutkan di sela-sela jendela kaca. Lukas keluar dari kamar dengan penampilan yang sangat berbeda. Dia mengenakan jaket tebal berwarna gelap, celana kargo, dan sepatu bot tinggi yang kokoh. Di punggungnya tersandang sebuah tas besar berisi peralatan, dan di tangannya ia menenteng sebuah senapan laras panjang yang terlihat sangat rawat. Wajah Lukas tampak segar, matanya berbinar penuh semangat, seolah ia akan pergi ke pesta meriah dan bukan ke hutan gelap yang berbahaya. Sydney berdiri di ambang pintu, meremas jemarinya yang dingin. Dia merasa berat melepas suaminya pergi. Ada firasat buruk yang mengganjal di dada, seolah ini adalah kali terakhir dia akan melihat Lukas. Sydney mencoba tersenyum, menyembunyikan kekhawatirannya, dan mendekat untuk mencium tangan suaminya sebagai tanda bakti dan pamit. Saat Sydney mendekatkan wajahnya ke tubuh Lukas untuk mencium tangan dan memeluknya sekilas, hidungnya menangkap aroma yang sangat aneh. Itu bukan aroma parfum mahal yang biasa Lukas pakai, juga bukan aroma hutan atau tanah basah. Aroma itu tajam, amis, dan membuat perut mual. Itu adalah bau darah segar. Sydney tertegun sejenak, matanya membelalak menatap jaket Lukas. Jaket itu terlihat bersih, tidak ada noda sedikitpun, tetapi baunya begitu kuat seolah jaket itu baru saja direndam dalam cairan merah pekat itu. Sydney mendongak, menatap mata Lukas dengan penuh tanda tanya. Namun, Lukas tidak tampak gugup. Dia justru menatap Sydney dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Lukas mendekatkan wajahnya ke telinga Sydney, hembusan napasnya terasa panas di kulit leher istrinya. Dia tidak memberikan penjelasan tentang bau itu, dia juga tidak menenangkan kecemasan istrinya. Dengan suara rendah dan datar yang membuat jantung Sydney berhenti berdetak sesaat, Lukas berbisik pelan. Kalimatnya bukan ucapan selamat tinggal biasa. Dia berkata, "Jangan tunggu aku pulang, tidurlah yang nyenyak, sayang." Nada bicaranya terdengar seperti sebuah perintah sekaligus ancaman halus. Setelah mengucapkan itu, Lukas menegakkan tubuhnya, menyeringai lebar, lalu berbalik badan tanpa menoleh lagi. Dia berjalan mantap menuju kegelapan hutan, meninggalkan Sydney yang terpaku di beranda villa. Suara langkah kaki Lukas yang berat terdengar menjauh, lalu hilang ditelan suara angin malam. Sydney masih berdiri di sana, mematung dengan rasa bingung dan takut yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Bau anyir darah itu masih tertinggal di hidungnya, menjadi tanda tanya besar yang mengerikan. Mengapa suaminya berbau darah padahal dia belum mulai berburu? Dan mengapa tatapan matanya tadi terlihat seperti bukan Lukas yang ia kenal selama ini? Sydney buru-buru masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rapat-rapat, berharap semua ketakutan ini hanyalah imajinasinya saja. Sepeninggal Lukas, kesunyian di dalam villa terasa mencekam dan menekan jiwa. Villa yang tadinya terasa mewah, kini berubah menjadi labirin sunyi yang penuh bayang-bayang menakutkan. Sydney duduk bersimpuh di atas sajadah di ruang tengah, mencoba mencari ketenangan dengan membaca ayat-ayat suci dari Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Suara lantunan ayat yang ia baca dengan lirih memantul di dinding-dinding kaca yang dingin, menjadi satu-satunya sumber suara yang menenangkan di tengah gemuruh angin di luar. Jam dinding berdetak dengan irama yang terasa lambat dan menyiksa. Setiap detiknya seolah menghitung mundur menuju sesuatu yang tidak diketahui. Sydney berusaha khusyuk, namun pikirannya terus melayang pada bau darah di jaket Lukas dan tatapan dingin suaminya tadi. Rasa kantuk sama sekali tidak menghampirinya, justru kewaspadaannya meningkat tajam. Setiap kali terdengar suara ranting pohon yang bergesekan dengan kaca jendela, Sydney akan tersentak kaget dan menahan napas, takut jika ada sesuatu yang mengintip dari balik kegelapan malam. Waktu menunjukkan tepat pukul 11 malam ketika ketenangan semu itu pecah. Terdengar suara ketukan di pintu depan. Bukan ketukan sopan seperti tamu yang berkunjung, melainkan gedoran kasar dan panik yang bertubi-tubi. Jantung Sydney berdegup kencang, nyaris melompat dari dadanya. Dia mematung, bertanya-tanya siapa yang datang tengah malam begini di tempat terpencil seperti ini. Pikiran pertamanya adalah Lukas. Mungkin Lukas kembali karena ada barang yang tertinggal atau dia terluka saat berburu. Sydney segera bangkit, merapikan mukenanya dan masih mengenakan pakaian rumah yang tertutup di baliknya. Dia berjalan hati-hati menuju pintu utama. Dia mengintip melalui lubang intip di pintu, tetapi kaca itu buram karena embun malam. Gedoran itu terdengar lagi, kali ini disertai suara panggilan yang tertahan dan serak. Suara itu bukan suara Lukas. Itu suara laki-laki tua yang terdengar sangat ketakutan. Dengan ragu dan tangan gemetar, Sydney membuka kunci pintu perlahan. Begitu pintu terbuka sedikit, angin kencang langsung menyeruak masuk membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sana, berdiri Pak Maman, penjaga keamanan villa.
Kondisi Pak Maman sangat memprihatinkan dan jauh dari biasanya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, bibirnya bergetar hebat, dan matanya terbelalak liar menatap ke sekeliling seolah takut ada yang mengawasi. Pak Maman tidak mengucapkan salam atau basa-basi. Dia langsung mencengkeram lengan Zidni yang tertutup kain baju, sebuah tindakan lancang yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Napasnya tersengal-sengal seperti orang yang baru saja berlari jauh dikejar setan. Zidni terkejut dan refleks mundur. Namun cengkeraman Pak Maman begitu kuat, karena didorong oleh kepanikan yang luar biasa. Pak Maman berkata dengan suara berbisik yang penuh teror, mendesak Zidni untuk segera pergi dari tempat itu sekarang juga sebelum suaminya kembali. Zidni bingung dan mencoba melepaskan tangannya, bertanya apa maksud perkataan Pak Maman. Zidni masih berusaha berpikir positif, mengira mungkin Pak Maman sedang sakit atau berhalusinasi. Namun, Pak Maman menggeleng keras, air mata ketakutan mulai menggenang di matanya yang keriput. Dia menegaskan bahwa nyawa Zidni sedang terancam, dan malam ini adalah malam penentuan nasib Zidni. Pak Maman berkata bahwa dia tidak bisa diam lagi melihat kekejaman yang akan terjadi. Kata-kata Pak Maman meluncur cepat, tidak beraturan, tapi intinya jelas, Zidni harus lari. Zidni mulai merasakan ketulusan dari rasa takut Pak Maman. Tidak mungkin orang tua ini berakting seemosional ini di tengah malam buta jika tidak ada bahaya nyata. Tanpa memberi kesempatan Zidni untuk bertanya lebih lanjut atau mengambil barang-barang, Pak Maman menariknya keluar dari villa. Zidni yang masih bingung akhirnya menurut, langkah kakinya terseret mengikuti Pak Maman menembus halaman villa yang gelap gulita. Mereka tidak menuju ke gerbang depan, melainkan berbelok ke arah samping, menuju area yang selama ini dilarang keras oleh Lukas untuk didatangi. Mereka menuju ke gudang tua yang tertutup tanaman rambat itu. Angin malam menampar-nampar wajah Zidni, menerbangkan ujung jilbabnya. Tanah yang basah membuat langkah mereka berat, dan beberapa kali Zidni hampir tergelincir. Rasa takut mulai menjalar, bukan lagi karena hantu atau kegelapan, tetapi karena ketidaktahuan akan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa mereka harus ke gudang? Apa yang disembunyikan Lukas di sana? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Zidni, namun mulutnya terkunci rapat melihat punggung Pak Maman yang gemetaran di depannya. Sesampainya di depan pintu gudang tua yang besar dan terbuat dari kayu tebal, Pak Maman berhenti. Dia merogoh saku celananya dengan tangan yang sulit dikendalikan, mengeluarkan sebuah kunci besi yang sudah berkarat. Zidni memperhatikan dengan napas tertahan. Dia bisa melihat keringat dingin mengucur deras di pelipis Pak Maman, meskipun udara malam itu sangat dingin. Sambil berusaha memasukkan anak kunci ke lubang gembok, Pak Maman menoleh ke arah Zidni dengan tatapan iba sekaligus ngeri. Dia berbisik dengan suara yang nyaris hilang ditelan angin, memberitahu Zidni sebuah fakta yang menghancurkan logikanya. Pak Maman berkata bahwa Lukas tidak pernah berburu hewan. Hutan ini kosong dari babi hutan. Yang diburu oleh suami Zidni adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya disayangi dan dilindungi. Kunci itu akhirnya berputar dengan bunyi klik yang nyaring di kesunyian malam. Pak Maman mendorong pintu gudang yang berat itu hingga terbuka lebar. Kegelapan di dalam gudang itu tampak lebih pekat daripada malam di luar. Namun, Pak Maman segera menyalakan senter yang ia bawa dan mengarahkannya ke dalam ruangan. Cahaya senter itu menyapu kegelapan, menyingkap apa yang tersembunyi di dalamnya. Zidni menyipitkan mata, mencoba memfokuskan pandangannya. Hal pertama yang menyambut indera Zidni bukanlah pemandangan tumpukan barang bekas atau peralatan kolam renang, seperti yang dikatakan Lukas. Hal pertama yang menyerang Zidni adalah bau yang sangat menyengat. Bau bahan kimia formalin yang tajam bercampur dengan aroma anyir darah kering yang persis sama dengan bau di jaket Lukas tadi. Lutut Zidni seketika terasa lemas, seolah tulang-tulangnya dicabut paksa. Dia berpegangan pada kusen pintu agar tidak jatuh ambruk. Di bawah sorotan lampu senter Pak Maman yang bergoyang-goyang, Zidni mulai melihat isi gudang itu. Itu adalah sebuah ruangan yang ditata rapi, terlalu rapi untuk sebuah gudang, dan isinya membuat darah Zidni berdesir hebat, membekukan seluruh keberanian yang ia miliki. Di sana, rahasia kelam suaminya tersimpan rapi, menunggu untuk ditemukan oleh mangsa berikutnya. Lutut Zidni benar-benar kehilangan tenaganya saat ia melangkah masuk lebih dalam ke gudang itu. Udara di dalam ruangan terasa jauh lebih dingin daripada udara malam di luar, seolah ada pendingin ruangan industri yang dinyalakan pada suhu terendah. Suara dengungan mesin pendingin mengisi kesunyian, bersahutan dengan detak jantung Zidni yang memburu. Pak Maman mengarahkan senternya ke dinding-dinding ruangan, dan apa yang terlihat di sana membuat Zidni merasa mual seketika. Ruangan itu bukanlah gudang penyimpanan barang bekas, melainkan sebuah galeri yang ditata dengan sangat rapi dan mengerikan. Dinding-dindingnya dicat gelap, menciptakan suasana suram yang menekan dada. Di sepanjang dinding itu, tergantung 4 bingkai foto besar yang disorot oleh lampu-lampu kecil dari langit-langit,
layaknya sebuah pameran seni di museum. Namun, objek pameran di sini bukanlah lukisan indah, melainkan kenangan akan kematian. Sydney mendekat ke foto pertama dengan langkah gemetar. Di dalam bingkai itu, terlihat wajah seorang wanita cantik yang sedang tersenyum bahagia sambil memeluk Lukas. Mereka mengenakan baju pengantin. Wanita itu memiliki rambut panjang dan senyum yang manis, tipe wajah yang entah mengapa terasa mirip dengan Sydney. Di bawah foto itu, terdapat sebuah kotak kaca yang memajang sebuah gaun pengantin. Gaun itu tampak kusam dan tua, namun yang membuat Sydney menutup mulutnya karena ngeri adalah noda-noda gelap yang mengotori bagian dada gaun tersebut. Itu jelas noda darah yang sudah mengering bertahun-tahun. Di sebelah gaun itu, tergeletak sebuah anak panah yang patah dan sebuah cincin pernikahan. Sydney menahan napas saat melihat desain cincin itu. Cincin itu memiliki ukiran dan bentuk berlian yang persis sama dengan cincin yang melingkar di jari manis Sydney, saat ini di balik sarung tangannya. Sebuah plakat kecil dari kuningan tertempel di bawah kotak kaca itu, bertuliskan nama Clara dan tahun kematiannya. Sydney beralih ke foto kedua, ketiga, dan keempat dengan air mata yang mulai membasahi pipinya tanpa henti. Polanya selalu sama. Foto pernikahan yang bahagia, diikuti dengan pajangan gaun pengantin yang rusak parah. Ada gaun yang robek besar di bagian perut seolah terkena sabetan benda tajam, ada yang kotor penuh lumpur dan darah, dan ada yang berlubang kecil-kecil bekas tembakan. Nama-nama mereka terukir jelas. Sarah, Maya, dan Eliza. Mereka semua adalah istri-istri Lukas sebelum Sydney. Wanita-wanita malang yang mungkin juga dijanjikan surga dunia oleh Lukas, dibawa ke villa terpencil ini, dimanjakan dengan cinta palsu, hanya untuk diakhiri hidupnya dengan cara yang brutal. Sydney menyadari dengan horor yang luar biasa, bahwa ia bukanlah satu-satunya. Pernikahan impiannya, kata-kata manis Lukas, dan segala kemewahan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang disiapkan untuk menjebaknya. Lukas bukanlah suami yang penyayang, dia adalah monster berwajah malaikat yang mengoleksi kematian istri-istrinya sebagai trofi kemenangan. Pak Maman yang berdiri di samping pintu tampak gelisah, matanya terus mengawasi ke arah luar gudang. Dia menjelaskan dengan suara bergetar, bahwa setiap istri Lukas memiliki nasib yang sama. Lukas memiliki kelainan jiwa di mana, ia merasa bosan dengan hubungan pernikahan yang normal. Bagi Lukas, puncak dari kepemilikan seorang istri adalah saat ia bisa memburu dan mengambil nyawanya dengan tangannya sendiri. Itu adalah olahraga baginya, sebuah permainan mematikan yang ia sebut sebagai perburuan agung. Pak Maman menceritakan bahwa Lukas selalu membawa istrinya ke sini, membuat mereka merasa nyaman dan dicintai. Lalu pada malam kelima, ia akan melepaskan topengnya dan menjadikan mereka hewan buruan di hutan belakang villa. Sydney merasa dunia di sekitarnya berputar. Segala kenangan manis selama sebulan terakhir kini berubah menjadi memori yang menjijikan. Sentuhan Lukas, ciumannya, perhatiannya, semuanya palsu. Itu semua hanyalah persiapan seorang peternak yang sedang menggemukkan hewannya sebelum disembelih. Pandangan Sydney kemudian tertumbuk pada ujung ruangan, di sebelah koleksi milik Eliza. Di sana, sudah tersedia sebuah kotak kaca kosong yang masih bersih mengkilap. Di dalamnya tergantung sebuah gantungan baju yang menanti untuk diisi. Di bawahnya, sebuah plakat kuningan baru saja dipasang. Sydney mendekat dan membaca tulisan di plakat itu dengan nyali yang menciut. Sydney, karya teragung, tahun ini. Di meja kerja di samping kotak kaca itu, tergeletak sebuah buku jurnal bersampul kulit tebal. Dengan tangan gemetar hebat, Sydney membuka halaman yang ditandai dengan pembatas buku. Di sana, tertulis rencana detail untuk malam ini. Lukas menuliskan skenario kematian Sydney dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas. Dia berencana menggunakan metode perburuan jarak jauh malam ini, menikmati ketakutan Sydney yang berlari di tengah hutan sebelum mengakhirinya tepat saat bulan berada di puncak langit. Rasa takut yang mencekam membuat Sydney ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Dia merasa kecil, tak berdaya, dan terkepung. Namun, di tengah kepanikan itu, suara klakson mobil yang panjang dan nyaring terdengar dari kejauhan, memecah kesunyian malam di bukit itu. Suara itu terdengar seperti trompet kematian. Pak Maman tersentak kaget hingga hampir menjatuhkan senternya. Dia mematikan senter itu dengan panik. Wajah tua itu kini dibanjiri keringat dingin. Pak Maman berbisik dengan nada putus asa bahwa Lukas sudah pulang. Dia pulang jauh lebih awal dari jadwal biasanya subuh nanti. Mungkin Lukas sudah tidak sabar. Atau mungkin insting pembunuhnya merasakan ada yang tidak beres. Sydney menatap Pak Maman dengan pandangan memohon. Mereka terjebak di dalam gudang bukti kejahatan ini, sementara sang pembunuh sedang menuju ke arah mereka. Sydney menyadari bahwa waktu bermain peran sebagai istri yang bahagia sudah habis. Sekarang, dia harus berjuang untuk satu hal saja, bertahan hidup.
Suara deru mesin mobil Lukas terdengar semakin mendekat, membelah keheningan malam yang mencekam. Sydney dan Pak Maman tidak punya pilihan lain selain keluar dari gudang itu, secepat mungkin sebelum Lukas memergoki mereka di sana. Jika Lukas menemukan mereka di dalam museum pribadinya, dia pasti tidak akan memberi ampun sedikitpun dan permainan akan langsung berakhir saat itu juga. Pak Maman menarik lengan Sydney, membimbingnya keluar dari gudang dan mengunci kembali pintu besar itu dengan tangan gemetar. Kunci gembok itu berdenting pelan, suara yang terdengar sangat keras di telinga Sydney yang sedang panik. Mereka tidak berani kembali ke villa utama, karena sorot lampu mobil Lukas sudah terlihat menyapu pepohonan di jalan masuk. Villa itu adalah jebakan tikus sekarang. Ponsel Sydney, dompet, dan kunci mobil semuanya tertinggal di dalam kamar, menjadi barang yang mustahil untuk diambil saat ini. Pak Maman menarik Sydney untuk bersembunyi di balik rimbunan semak belukar yang lebat di sisi kiri gudang, berbatasan langsung dengan hutan liar. Dari celah dedaunan, Sydney bisa melihat mobil SUV Lukas berhenti di halaman depan villa. Lampu mobil itu mati, menyisakan kegelapan, namun lampu teras villa menyala otomatis karena sensor gerak. Pintu mobil terbuka. Lukas turun dengan langkah tegap. Dia masih mengenakan jaket tebalnya, namun senapan laras panjang itu kini ia pegang dengan posisi siap tembak, bukan lagi disandang di bahu. Tidak ada babi hutan atau hewan buruan apapun yang ia bawa. Yang ia bawa justru seekor anjing pelacak besar berbulu hitam yang terlihat garang, terikat pada tali kekang yang dipegang erat oleh Lukas. Anjing itu mengendus-endus udara dan tanah dengan agresif, sesekali mengeluarkan geraman rendah yang mengerikan. Lukas berdiri di tengah halaman, menatap ke arah pintu depan villa yang masih tertutup rapat. Dia diam sejenak, memiringkan kepalanya seolah mendengarkan suara alam. Lalu, dengan suara yang lantang dan penuh tenaga, dia berteriak memanggil nama Sydney. Namun, nada suaranya sama sekali berbeda dengan suara suami yang biasa memanjakan istrinya. Tidak ada kelembutan di sana. Suara itu terdengar gembira, penuh ejekan, dan mengerikan. Lukas berteriak bertanya mengapa Sydney tidak ada di tempat tidur. Dia bertanya apakah Sydney ingin bermain petak umpet malam ini. Tawa Lukas meledak setelahnya, tawa yang kering dan tidak wajar, menggema di dinding tebing dan membuat darah Sydney membeku. Lukas tahu. Dia pasti sudah mengecek kamera pengawas atau aplikasi keamanan di ponselnya dan menyadari bahwa Sydney tidak ada di dalam kamar. Topeng suami idaman itu telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah asli seorang psikopat yang menikmati ketakutan korbannya. Pak Maman merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan sebuah kunci kartu akses dan selembar kertas lusuh yang terlipat. Dia menyerahkan benda itu ke tangan Sydney yang dingin. Dengan suara berbisik cepat, Pak Maman menjelaskan bahwa itu adalah kunci master untuk membuka semua pintu di villa, termasuk pintu belakang dan garasi, serta peta jalan tikus untuk turun dari bukit jika Sydney berhasil kabur dari area villa. Pak Maman menatap mata Sydney lekat-lekat, tatapan seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi menyelamatkan anaknya. Dia berkata bahwa dia sudah terlalu lama diam dan membiarkan dosa ini terjadi, dan malam ini dia ingin menebus kesalahannya. Pak Maman menyuruh Sydney untuk lari ke arah hutan samping saat dia memberikan aba-aba, sementara dia akan mengalihkan perhatian Lukas. Sydney menggelengkan kepala sambil menangis tanpa suara, menolak meninggalkan Pak Maman sendirian menghadapi monster itu. Namun Pak Maman menggenggam tangan Sydney erat, mengingatkan Sydney untuk terus mengingat Allah dan tidak boleh menyerah. Situasi berubah drastis ketika anjing pelacak Lukas mulai menggonggong keras, sambil menarik-narik talinya ke arah gudang tempat mereka bersembunyi. Anjing itu mencium bau mereka. Lukas menoleh tajam ke arah semak-semak, senyum lebar tersungging di wajahnya. Dia mulai melangkah mendekat sambil mengokang senapannya. Pak Maman tahu waktunya sudah habis. Dia mendorong Sydney agar mundur menjauh, lalu dia tiba-tiba melompat keluar dari persembunyiannya. Pak Maman berlari ke arah berlawanan, menuju area terbuka yang terang benderang sambil berteriak keras memanggil nama Lukas. Menantangnya, berusaha memancing amarah sang majikan. Tindakan nekat itu berhasil. Perhatian Lukas dan anjingnya seketika teralihkan sepenuhnya kepada sosok tua yang berlari tertatih-tatih itu. Sydney memanfaatkan detik-detik berharga itu. Dengan air mata yang mengaburkan pandangan, dia berbalik dan berlari sekuat tenaga menembus kegelapan hutan di sisi lain. Ranting-ranting pohon menampar wajahnya, duri-duri liar menyangkut di gamis dan jilbabnya. Namun dia tidak peduli. Dia terus berlari menjauh dari villa neraka itu. Baru beberapa puluh meter dia berlari, terdengar suara letusan senjata api yang menggelegar memecah malam. Dor! Suara itu begitu keras dan dekat. Diikuti dengan suara jeritan kesakitan Pak Maman yang singkat, lalu senyap. Keheningan kembali menyelimuti bukit itu, namun kali ini keheningan yang jauh lebih menakutkan. Sydney membekap mulutnya sendiri sambil terus berlari,
menahan isak tangis yang meledak di dada. Dia tahu Pak Maman sudah tiada. Pengorbanan penjaga tua itu telah memberinya sedikit waktu, dan Zidni bersumpah tidak akan menyia-nyiakannya. Kini dia sendirian di tengah hutan gelap, diburu oleh suaminya sendiri yang bersenjata lengkap dan anjing pelacak yang haus darah. Suara tembakan yang merenggut nyawa Pak Maman masih berdengung menyakitkan di telinga Zidni, seolah merobek keheningan malam dan menghancurkan sisa harapan yang ia miliki. Zidni terus berlari menembus semak belukar yang liar dan tajam, tidak mempedulikan duri-duri yang mengoyak ujung gamisnya atau ranting pohon yang menampar wajahnya yang tertutup jilbab. Napasnya memburu, terasa panas dan menyakitkan di tenggorokan, sementara air mata terus mengalir membasahi pipi. Ia berlari tanpa arah yang jelas, hanya didorong oleh insting purba untuk menjauh dari sumber bahaya. Namun, di tengah kepanikan itu, akal sehatnya perlahan mulai kembali bekerja. Zidni menyadari bahwa hutan ini adalah wilayah kekuasaan Lukas. Suaminya itu sudah mempersiapkan perburuan ini dengan sangat matang. Dia mengenal setiap jengkal tanah di bukit ini, dan yang lebih parah lagi, Lukas memiliki anjing pelacak. Zidni tahu dia tidak mungkin bisa berlari lebih cepat daripada seekor anjing terlatih di medan yang tidak ia kenal. Jika ia terus berlari ke dalam hutan, ia hanya akan menjadi mangsa empuk yang akan diterkam dalam hitungan menit. Zidni berhenti sejenak di balik sebuah pohon besar, mengatur napasnya yang tersengal-sengal, mencoba berpikir jernih di tengah situasi yang sangat genting ini. Dia teringat kunci kartu akses dan peta yang diberikan Pak Maman tadi. Peta itu menunjukkan jalan tikus menuruni bukit, tapi jalan itu jauh dan medannya terjal. Tanpa kendaraan, mustahil ia bisa sampai ke desa terdekat sebelum Lukas menemukannya. Sebuah rencana gila muncul di benak Zidni. Satu-satunya kesempatan untuk selamat adalah dengan menggunakan kendaraan. Kunci mobilnya tertinggal di dalam villa, begitu juga dengan ponselnya yang bisa ia gunakan untuk menghubungi polisi. Zidni memandang ke arah bangunan villa yang berdiri megah di kejauhan. Cahaya lampunya tampak hangat namun menipu. Ia harus kembali ke sana. Itu adalah tindakan yang sangat berisiko, seolah menyerahkan diri ke kandang singa, tapi Zidni berpikir bahwa Lukas pasti menduga ia akan lari sejauh-jauhnya ke dalam hutan. Lukas tidak akan menyangka buruannya justru berbalik arah dan masuk kembali ke dalam rumahnya. Dengan keyakinan yang rapuh namun satu-satunya yang ia punya, Zidni memutar arah. Ia bergerak mengendap-endap, memanfaatkan bayang-bayang pohon besar untuk menyembunyikan diri. Ia tidak menuju pintu depan, melainkan memutar ke arah belakang villa, menuju pintu dapur yang biasa digunakan oleh pelayan atau petugas kebersihan. Zidni berdoa dalam hati, memohon perlindungan Tuhan agar langkah kakinya diringankan dan keberadaannya tidak terendus oleh anjing pelacak itu. Jantungnya berdegup kencang setiap kali kakinya menginjak ranting kering, takut suara patahannya akan mengundang maut. Sesampainya di pintu belakang yang terbuat dari baja kokoh, tangan Zidni gemetar hebat saat mengeluarkan kartu akses yang diberikan Pak Maman. Ia menempelkan kartu itu pada panel sensor di dinding. Ada jeda beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya terdengar bunyi bip pelan dan lampu indikator berubah menjadi hijau. Kunci pintu terbuka. Zidni menghembuskan napas lega dan segera menyelinap masuk, lalu menutup pintu itu kembali dengan sangat hati-hati. Keheningan di dalam villa terasa berbeda dengan keheningan di hutan. Di sini, udaranya dingin dan berbau pengharum ruangan yang mahal, kontras dengan bau tanah dan darah di luar sana. Zidni berdiri di area dapur yang luas dan gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang remang-remang menembus jendela kaca besar. Dia harus segera ke kamar tidur utama di lantai 2 untuk mengambil kunci mobil dan ponselnya, lalu kabur lewat garasi. Rencananya sederhana, tapi pelaksanaannya membutuhkan keberanian yang luar biasa. Zidni melepas sepatunya agar langkah kakinya tidak menimbulkan suara di lantai marmer yang keras. Dia berjalan jinjit, merapatkan tubuhnya ke dinding, matanya waspada mengawasi setiap sudut ruangan yang gelap. Namun, baru saja Zidni melangkah menuju tangga, terdengar suara mesin mekanik yang berdengung keras dari segala penjuru rumah. Zidni terlonjak kaget dan menempelkan punggungnya ke dinding. Suara itu diikuti oleh bunyi logam beradu yang keras. Dari balik jendela-jendela kaca yang besar, Zidni melihat tralis besi tebal turun secara otomatis dari langit-langit, menutup seluruh akses keluar masuk villa. Pintu depan, pintu belakang, dan semua jendela kini terhalang oleh jeruji besi yang kokoh. Zidni berlari kembali ke pintu dapur dan mencoba membukanya. Tapi panel sensornya sudah mati dan pintu itu terkunci rapat. Dia terjebak. Villa mewah ini telah berubah menjadi penjara besi dalam sekejap mata. Zidni menyadari bahwa Lukas telah mengaktifkan sistem keamanan tingkat tinggi dari jarak jauh, atau mungkin ada sensor yang mendeteksi pintu belakang terbuka tadi. Rasa panik kembali menyerang, membuat dada Zidni sesak. Dia terkurung bersama pembunuhnya di dalam satu bangunan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat untuk lari.
Satu-satunya pilihan adalah bersembunyi dan bertahan hidup sampai dia menemukan cara lain. Suara langkah kaki berat terdengar dari arah pintu depan, diikuti oleh suara gonggongan anjing yang tertahan. Lukas sudah masuk. Sydney bisa mendengar suara siulan Lukas yang santai, melantunkan nada lagu pernikahan mereka dengan nada yang sumbang dan mengerikan. Suara itu menggema di seluruh ruang tengah yang luas, memantul di dinding-dinding yang dingin, menciptakan teror psikologis yang luar biasa. Sydney tahu dia tidak bisa tetap berada di lantai bawah. Dia harus mencari tempat persembunyian yang lebih aman. Dengan sisa keberanian yang ada, Sydney menaiki tangga menuju lantai 2 dengan sangat perlahan. Dia menahan napasnya, berdoa agar lantai kayu di tangga itu tidak berderit. Setiap langkah adalah pertaruhan nyawa. Sesampainya di lantai 2, Sydney bingung harus bersembunyi di mana. Kamar tamu terlalu terbuka, kamar mandi tidak memiliki jalan keluar lain. Pilihan terbaik sekaligus terburuk adalah kamar utama mereka. Di sana ada lemari pakaian besar, walk-in closet, yang penuh dengan baju-baju tebal yang bisa menyembunyikan tubuh mungilnya. Selain itu, kunci mobil dan ponselnya ada di sana. Sydney memutuskan untuk mengambil risiko itu. Sydney masuk ke kamar tidur utama yang luas itu. Ruangan itu tampak rapi, tempat tidur masih tertata sempurna seolah mengejek kekacauan yang sedang terjadi. Sydney segera menyambar ponselnya yang tergeletak di nakas. Namun hatinya mencelos saat melihat layar ponsel itu mati total. Baterainya telah dicabut. Lukas pasti sudah melakukannya sebelum dia pergi tadi. Sydney mencari kunci mobil di laci, tapi laci itu kosong. Lukas selangkah lebih maju darinya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki menaiki tangga. Langkah itu santai, teratur, dan percaya diri. Lukas sedang menuju ke atas. Sydney tidak punya waktu untuk mencari lagi. Dia segera lari menuju lemari pakaian yang seukuran kamar kecil itu. Dia masuk ke bagian paling dalam, di balik deretan gamis dan mantel panjang yang menggantung. Sydney duduk meringkuk di sudut lemari, menarik lututnya ke dada, dan menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia berusaha mengatur detak jantungnya yang begitu kencang, hingga rasanya bisa terdengar sampai keluar. Kegelapan di dalam lemari itu memeluknya, aroma parfum Lukas yang menempel di baju-baju itu kini terasa memualkan, mengingatkannya pada monster yang sedang memburunya. Pintu kamar tidur terbuka. Sydney bisa mendengar engsel pintu yang berdecit pelan. Langkah kaki Lukas terdengar memasuki ruangan. Suara sepatu botnya beradu dengan lantai kayu, tuk-tuk-tuk, irama kematian yang semakin mendekat. Sydney memejamkan mata rapat-rapat, air mata mengalir dalam diam. Dia mendengar Lukas berjalan mengelilingi kamar, membuka laci, dan menggeser kursi. Lalu, suasana hening sejenak. Keheningan yang menyiksa. Tiba-tiba, suara Lukas terdengar sangat dekat, tapi bukan berbicara langsung, melainkan seperti berbicara pada dirinya sendiri atau pada audiens yang tidak terlihat. Lukas berkata dengan nada yang dibuat-buat sedih, bertanya di mana istri tercintanya bersembunyi. Dia berkata bahwa permainan ini akan lebih seru jika Sydney mau keluar dan menyapanya. Sydney tetap diam, tubuhnya gemetar hebat. Lalu, terdengar bunyi bip dari dinding kamar. Itu suara monitor CCTV besar yang dinyalakan. Cahaya dari layar monitor itu menyelinap masuk melalui celah ventilasi di pintu lemari. Sydney memberanikan diri mengintip sedikit melalui celah sempit di antara gantungan baju. Dia melihat Lukas berdiri membelakangi lemari, menatap layar besar di dinding yang menampilkan rekaman dari berbagai sudut villa. Lukas tertawa kecil, lalu dia berbalik badan, menatap tepat ke arah lensa kamera CCTV yang ada di sudut kamar, seolah-olah dia sedang menatap mata Sydney langsung. Dia tahu Sydney ada di dalam rumah. Sensor gerak di lorong pasti sudah memberitahunya. Lukas berkata dengan suara lantang dan penuh kemenangan, berbicara pada kamera itu seolah dia tahu Sydney sedang mengamatinya dari suatu tempat. Dia berkata bahwa dia tahu Sydney melihatnya. Dia memuji keberanian Sydney untuk kembali ke dalam sarang, menyebutnya sebagai tindakan bodoh yang menggemaskan. Lukas kemudian mengeluarkan sebuah pistol dari balik jaketnya, meletakkannya di atas tempat tidur dengan gerakan teatrikal. Dia berkata bahwa dia akan memberi Sydney waktu 5 menit untuk berdoa sebelum dia mulai menggeledah setiap lemari di lantai ini. Kalimat itu membuat darah Sydney membeku. Lukas tahu dia bersembunyi di lemari. Dia hanya sedang mempermainkan psikologis Sydney, menikmati rasa takut yang menjalar perlahan sebelum melakukan eksekusi. Sydney tahu dia tidak bisa terus berdiam diri di dalam lemari itu. Janji 5 menit yang diucapkan Lukas hanyalah bagian dari permainan sadisnya. Pria itu bisa saja berubah pikiran dan membuka pintu lemari dalam hitungan detik. Saat Lukas melangkah keluar dari kamar utama menuju kamar mandi untuk mencuci wajahnya, terdengar dari suara keran air yang dinyalakan dengan keras, Sydney melihat celah kesempatan yang sangat tipis. Dengan gerakan seringan kapas,
dia keluar dari persembunyiannya. Tubuhnya terasa kaku karena ketegangan, namun adrenalin memaksanya untuk terus bergerak. Dia tidak keluar lewat pintu kamar biasa, karena itu akan membawanya langsung berpapasan dengan Lukas jika pria itu keluar dari kamar mandi. Sydney teringat bahwa kamar utama ini memiliki pintu penghubung rahasia menuju ruang kerja pribadi Lukas. Sebuah ruangan yang selama ini selalu dikunci dan dilarang keras untuk dimasuki oleh siapapun, termasuk Sydney. Dulu Lukas beralasan di sana tersimpan dokumen bisnis rahasia kliennya, tapi sekarang Sydney tahu alasan sebenarnya pasti jauh lebih gelap. Pintu penghubung itu tersembunyi di balik sebuah panel kayu dekoratif di dinding. Sydney meraba-raba sisi panel itu dengan panik, mencari mekanisme pembukanya. Jari-jarinya yang berkeringat akhirnya menemukan sebuah tuas kecil yang tersembunyi. Dia menekannya, dan panel itu bergeser terbuka sedikit, menampilkan lorong gelap yang sempit. Tanpa berpikir panjang, Sydney menyelinap masuk dan menutup kembali panel itu tepat saat suara langkah kaki Lukas terdengar kembali memasuki kamar tidur. Sydney menahan napas di balik dinding, mendengar Lukas bersenandung lagi, kali ini lebih keras, sambil membuka pintu lemari tempat Sydney bersembunyi tadi. Terdengar suara tawa kecewa Lukas saat menemukan lemari itu kosong, diikuti dengan suara barang-barang yang dibanting. Lukas marah. Sydney harus terus bergerak. Lorong sempit itu membawanya langsung ke dalam ruang kerja Lukas. Ruangan itu luas, beraroma kayu tua dan kertas lama. Sydney tidak berani menyalakan lampu. Dia hanya mengandalkan cahaya bulan yang masuk samar-samar dari celah tirai yang tertutup rapat. Mata Sydney menyapu sekeliling ruangan. Dindingnya dipenuhi rak buku yang tinggi, namun yang menarik perhatiannya adalah meja kerja besar dari kayu mahoni di tengah ruangan. Di atas meja itu berserakan berbagai kertas dan dokumen yang tampak baru saja dibuka. Sydney mendekat, menyalakan senter kecil dari korek api gas yang kebetulan ia temukan di saku gamisnya, benda yang ia gunakan untuk menyalakan lilin aromaterapi tadi sore. Cahaya kecil itu menyinari tumpukan kertas di meja. Sydney membacanya sekilas, dan seketika itu juga napasnya tercekat. Itu bukan dokumen bisnis properti atau kontrak kerjasama. Itu adalah tumpukan polis asuransi jiwa. Ada 4 berkas tebal yang sudah ditandai dengan stempel, klaim disetujui. Nama-nama yang tertulis di sampul berkas itu adalah nama-nama yang sama dengan yang ia lihat di museum gudang tadi. Clara, Sarah, Maya, dan Eliza. Sydney membuka salah satu berkas dengan tangan gemetar. Nilai klaim asuransi yang tertera di sana sungguh fantastis, jumlah uang yang cukup untuk membeli separuh dari bukit ini. Sydney terus membolak-balik halaman dokumen itu dengan rasa mual yang semakin menjadi-jadi. Dia menemukan catatan-catatan bank yang menunjukkan aliran dana. Uang hasil klaim kematian istri-istri Lukas itu ternyata digunakan untuk menutupi hutang-hutang bisnis Lukas yang menggunung. Bisnis properti Lukas ternyata sudah lama bangkrut. Gaya hidup mewah, mobil sport, villa ini, dan segala fasilitas yang Lukas pamerkan, semuanya dibiayai dari darah para istrinya. Lukas bukanlah seorang pemburu yang agung atau psikopat yang memiliki filosofi tinggi, seperti yang dia banggakan. Dia hanyalah seorang penipu murahan, seorang pengecut yang serakah dan bangkrut, yang membunuh wanita-wanita tak berdosa demi uang untuk mempertahankan gengsinya. Kemarahan yang luar biasa tiba-tiba meledak di dada Sydney, menggeser rasa takut yang sejak tadi melumpuhkannya. Dia merasa jijik. Cintanya, pengabdiannya, dan kesetiaannya selama ini telah dikhianati demi lembaran uang kertas. Sydney menemukan berkas kelima, berkas atas namanya sendiri. Polis asuransi itu baru saja aktif hari ini pukul 12 siang, dengan nilai pertanggungan yang paling besar di antara semuanya. Di dalamnya tertulis bahwa jika Sydney meninggal karena kecelakaan saat berlibur, ahli waris tunggalnya adalah Lukas. Saat Sydney sedang membaca dokumen itu dengan air mata amarah yang mengalir, tiba-tiba seluruh lampu di villa itu padam total. Kegelapan pekat langsung menelan ruangan itu. Sydney mematikan korek apinya agar tidak terlihat. Suara dengungan mesin genset terdengar sayup-sayup dari kejauhan, namun lampu tidak menyala. Hanya lampu-lampu indikator kecil di sudut-sudut ruangan yang berkedip lemah. Lukas telah mematikan aliran listrik utama. Detik kemudian, suara Lukas terdengar menggema ke seluruh penjuru ruangan melalui sistem interkom yang terpasang di langit-langit. Sistem itu rupanya menggunakan baterai cadangan. Suara Lukas terdengar tenang, namun penuh bisa, seolah dia sedang menikmati setiap detiknya. Mode berburu malam, aktif, suara Lukas terdengar statis namun jelas. Sayangku Sydney, aku tahu kamu ada di ruang kerjaku. Kamu pasti sudah melihat angka-angkanya, bukan? Mengesankan, kan? Kamu sangat berharga bagiku, Sydney. Lebih berharga mati daripada hidup, sayangnya. Terdengar suara tawa kecil yang menyakitkan hati.
Tapi karena kamu sudah lancang masuk ruang pribadiku dan mengintip rahasia dapurku, aku harus mempersingkat permainan ini. Aku bosan mengejarmu. Jadi, aku akan memaksamu keluar. Ada jeda sejenak, suara desis statis mengisi keheningan. Sistem ventilasi di ruang kerja itu terhubung dengan tabung gas tidur yang biasa Kupai pakai untuk menenangkan hewan buruan. Dalam 10 menit, gas itu akan memenuhi ruangan. Kamu akan tertidur manis, dan saat kamu bangun, kamu sudah berada di meja persembahan di gudang belakang. Pilihan ada di tanganmu, sayang. Keluar dan hadapi aku, atau tidur selamanya di sana. Sydney terbelalak. Dia mendengar suara his halus dari lubang ventilasi di atas lemari buku. Gas itu mulai dilepaskan. Bau manis yang aneh mulai tercium samar-samar di udara. Lukas tidak menggertak. Dia benar-benar berniat membuat Sydney pingsan tanpa perlawanan. Rasa marah yang tadi membakar dada Sydney kini berubah menjadi tekad baja untuk bertahan hidup. Dia tidak akan membiarkan dirinya mati konyol karena gas tidur, dan dia tidak akan membiarkan Lukas menang dan menikmati uang darah dari kematiannya. Sydney merobek ujung jilbabnya, melilitkannya ke hidung dan mulut sebagai masker darurat. Dia tidak bisa keluar lewat pintu utama ruang kerja, karena pasti Lukas sudah menunggu di balik pintu itu dengan senapannya. Dia harus mencari jalan lain. Matanya tertumbuk pada jendela kaca besar di belakang meja kerja. Jendela itu tertutup teralis besi dari luar. Tapi Sydney ingat ayahnya pernah mengajarkan bahwa setiap sistem keamanan elektronik pasti memiliki celah manual atau pusat kendali. Pusat kendali listrik dan sistem keamanan smart home villa ini ada di plafon lantai 1, tepat di atas dapur. Jika dia bisa memutus kabel sentralnya, semua kunci otomatis dan teralis besi itu mungkin akan terbuka, atau setidaknya lumpuh. Sydney tidak punya pilihan. Dia harus keluar dari ruangan ini sebelum gas membuatnya pingsan. Dia melihat ke atas, ke arah lubang ventilasi yang cukup besar di langit-langit. Jika dia bisa memanjat ke sana, mungkin dia bisa merangkak melalui saluran udara menuju ruangan lain tanpa diketahui Lukas. Itu adalah tindakan nekat, tapi diam berarti mati. Sydney menyeret kursi kerja Lukas ke bawah lubang ventilasi. Dengan tenaga yang tersisa, dia naik atas kursi, membuka paksa penutup ventilasi dengan menggunakan penggaris besi yang ada di meja. Baut-bautnya lepas satu persatu. Napasnya mulai terasa berat karena efek gas yang mulai memenuhi ruangan. Kepala Sydney mulai pening. Dengan sisa kesadaran yang ada, dia mendorong tubuhnya masuk ke dalam lorong ventilasi yang sempit, gelap, dan berdebu. Dia merangkak menjauh dari ruang kerja itu, meninggalkan bukti-bukti kejahatan Lukas, membawa serta dendam dan keberanian baru untuk membalikkan keadaan. Permainan belum berakhir. Sydney bukan lagi istri yang manis, dia adalah mangsa yang siap menggigit balik. Lorong ventilasi itu sempit, gelap, dan berdebu, seolah menjadi jalan tikus yang tidak pernah tersentuh oleh peradaban manusia. Sydney merangkak dengan susah payah, menyeret tubuhnya inci demi inci sambil menahan napas. Kain gamisnya yang panjang beberapa kali tersangkut pada baut-baut tajam yang menonjol dari sambungan seng, memaksanya untuk berhenti dan melepaskannya dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara berisik. Udara di dalam sana terasa pengap dan kering, membuat tenggorokannya gatal, namun dia menelan ludah dan menahan batuk sekuat tenaga. Dia tahu Lukas ada di bawah sana, mungkin sedang menunggu di depan pintu ruang kerja dengan senapan terkokang, atau mungkin sedang berjalan santai menuju ruangan lain sambil bersiul, menikmati perburuan ini. Rasa takut masih menjalari setiap sel tubuh Sydney, tetapi rasa itu kini bercampur dengan adrenalin dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Bayangan wajah ayahnya yang seorang insinyur listrik tiba-tiba muncul di benaknya. Dulu, ayahnya sering mengajak Sydney kecil melihat bagaimana instalasi listrik bekerja, memberitahunya bahwa setiap sistem yang canggih pasti memiliki satu titik kelemahan pusat. Matikan otaknya, maka seluruh tubuhnya akan lumpuh. Begitu kata ayahnya dulu. Kalimat itu kini menjadi mantra yang terus diulang Sydney dalam hati. Sydney terus merangkak menuju arah yang ia yakini sebagai dapur. Berdasarkan struktur rumah yang ia amati selama 5 hari ini, dapur terletak tepat di bawah jalur ventilasi utama ini, dan di sanalah panel kontrol kelistrikan manual, biasanya disembunyikan di balik plafon untuk alasan estetika. Jari-jari Sydney terasa perih tergores permukaan logam yang kasar, dan lututnya mulai memar membentur dasar seng ventilasi. Namun, dia tidak berhenti. Sayup-sayup, dia bisa mendengar suara langkah kaki Lukas yang berat di lantai bawah. Suara itu berpindah-pindah, menandakan bahwa Lukas mulai tidak sabar. Pria itu mungkin sudah menyadari bahwa Sydney tidak ada di ruang kerja saat gas tidur itu tidak memberikan efek suara tubuh jatuh. Lukas pasti sedang mencarinya dengan marah sekarang. Sydney mempercepat gerakannya, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Dia sampai di sebuah kisi-kisi ventilasi yang memancarkan sedikit cahaya dari bawah.
Dia mengintip melalui celah-celah besi itu. Benar dugaannya, di bawah sana adalah dapur bersih yang luas dengan meja island marmer di tengahnya. Sydney mencoba membuka kisi-kisi itu. Untungnya, sekrupnya sudah tua dan agak longgar. Dengan menggunakan ujung penggaris besi yang masih ia genggam erat sejak dari ruang kerja, Sydney memutar skrup itu satu persatu dengan kesabaran yang menyiksa. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya, merembes membasahi ciput jilbabnya. Satu skrup lepas, lalu yang kedua. Kisi-kisi itu akhirnya terbuka. Sydney tidak langsung melompat. Dia mendengarkan suasana terlebih dahulu. Hening. Tidak ada suara napas atau gerakan di dapur. Dengan hati-hati, Sydney menurunkan kakinya terlebih dahulu, bergelantungan sebentar, lalu menjatuhkan diri ke atas meja marmer dapur. Bunyi pendaratannya cukup pelan, teredam oleh kakinya yang tidak beralas kaki. Sydney segera berguling turun dari meja dan bersembunyi di balik meja island tersebut, jantungnya berdegup kencang seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Sekarang dia berada di dapur. Langkah selanjutnya adalah menemukan panel sentral. Sydney mendongak, menatap langit-langit di sudut ruangan, tepat di atas lemari pendingin besar. Di sana ada sebuah kotak panel kecil yang warnanya senada dengan cat tembok, nyaris tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan jeli. Itu dia. Sydney segera menarik sebuah kursi makan yang berat dengan sangat pelan, menaikinya, dan membuka kotak panel itu. Di dalamnya terdapat rangkaian kabel yang rumit dengan berbagai warna. Berkat ajaran ayahnya, Sydney tahu kabel mana yang harus ia incar. Bukan kabel merah atau biru biasa, melainkan kabel hitam tebal dengan garis kuning yang menjadi jalur utama daya untuk sistem keamanan smart home. Sydney tidak membawa tang pemotong, tetapi dia melihat deretan pisau dapur mahal milik Lucas yang tertata rapi di rak magnet dinding. Sydney turun, menyambar pisau daging yang paling besar dan tajam, lalu kembali naik ke kursi. Dengan napas tertahan, dia mengiris isolator kabel tebal itu, lalu menggunakan berat tubuhnya untuk menekan pisau hingga inti tembaga kabel itu putus. Krek! Suara percikan api kecil terdengar, diikuti dengan bunyi desing pelan saat sistem elektronik di seluruh rumah mati total. Lampu-lampu indikator merah di sudut ruangan padam. Tralis besi di jendela tidak terbuka karena tidak ada daya untuk mengangkatnya. Tetapi kunci magnetik otomatis di pintu-pintu ruangan kini nonaktif. Sydney berhasil mematikan otak rumah ini. Namun, kegelapan total kini menyelimuti dapur, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Sydney tahu ini belum selesai. Lucas pasti menyadari apa yang terjadi. Mematikan listrik sama saja dengan memberi sinyal lokasi keberadaannya. Benar saja, dari arah ruang tengah, terdengar teriakan Lucas yang penuh amarah. Dasar wanita sialan. Kau pikir mematikan lampu akan menyelamatkanmu? Suara langkah kaki Lucas terdengar berlari mendekat ke arah dapur. Dia datang. Sydney turun dari kursi dengan panik. Dia memegang pisau daging itu dengan kedua tangan yang gemetar. Tapi dia tahu, pisau ini tidak akan berguna melawan Lucas yang memiliki senapan jarak jauh dan tenaga fisik laki-laki yang jauh lebih kuat. Dia butuh senjata lain. Senjata jarak dekat yang bisa melumpuhkan seketika. Mata Sydney tertuju pada dispenser air modern yang ada di pojok dapur. Dispenser itu terhubung dengan galon bawah dan memiliki fitur pemanas air instan yang suhunya bisa mencapai 90 derajat Celcius. Lampu indikator dispenser itu masih menyala redup. Baterai cadangannya terpisah. Air di dalamnya masih mendidih panas. Sydney mendapat ide. Dia mengambil sebuah panci stainless steel kecil dari rak gantung, meletakkannya di bawah keran air panas, dan menekan tuasnya terus-menerus. Air panas mengepul keluar, mengisi panci itu. Uap panas menerpa wajah Sydney. Dia membiarkan panci itu terisi penuh, lalu membawanya dan bersembunyi di balik sudut tembok, tepat di samping pintu masuk dapur. Langkah kaki Lucas semakin dekat. Pintu dapur didobrak kasar. Lucas masuk dengan napas memburu. Dalam kegelapan, dia mengarahkan senapannya ke kiri dan ke kanan. "Keluar kau, Sydney. Aku tahu kau di sini," teriaknya. Sydney menahan napasnya, memeluk panci panas itu dengan tangan yang dilapisi ujung gamis agar tidak melepuh. Dia menunggu momen yang tepat. Lucas melangkah maju, melewati tempat persembunyian Sydney. Dia tidak melihat Sydney yang meringkuk di sudut gelap. Saat punggung Lucas terlihat jelas di depannya, Sydney bangkit. "Aku di sini, Mas," ucap Sydney lirih. Lucas berbalik kaget, moncong senapannya berputar ke arah Sydney. Tapi dia terlambat. Dengan sekuat tenaga dan teriakan tertahan, Sydney menyiramkan seluruh isi panci air mendidih itu tepat ke arah wajah dan dada Lucas. Biur. Reaksinya instan dan mengerikan. Lucas menjerit histeris, sebuah suara lengkingan kesakitan yang bukan lagi terdengar seperti manusia.
Air panas itu melepuhkan kulit wajahnya seketika, masuk ke matanya, dan membakar kulit dadanya di balik kaos tipis yang ia pakai di dalam jaket. Lukas menjatuhkan senapannya, kedua tangannya refleks menutupi wajahnya yang berasap. Dia meraung-raung, mundur terhuyung-huyung dan menabrak meja dapur hingga barang-barang pecah belah berjatuhan. Mataku. Panas. Mataku, teriaknya. Sydney tidak membuang waktu untuk melihat hasil karyanya. Dia menjatuhkan panci itu dan berlari. Bukan ke pintu depan, karena dia tahu kunci manualnya terlalu rumit dan butuh waktu. Dia berlari menuju satu-satunya pintu yang dia tahu aksesnya sudah dia miliki sejak awal. Pintu menuju basement atau ruang bawah tanah. Ruang itu biasanya digunakan untuk menyimpan stok makanan dan anggur yang tidak pernah disentuh Sydney. Namun ada ruang pendingin daging di sana. Sydney berlari menabrak kegelapan, meraba dinding hingga menemukan gagang pintu basement. Dia membukanya, masuk ke dalam, dan membanting pintu itu tertutup. Dia tahu ini jalan buntu, tapi ini satu-satunya tempat di mana dia bisa membuat pertahanan terakhir. Sydney menuruni anak tangga beton yang dingin menuju kegelapan perut bumi, sementara di atas sana, suara raungan Lukas berubah menjadi sumpah serapah yang menjanjikan kematian paling menyakitkan bagi istrinya. Ruang bawah tanah itu terasa seperti dunia lain. Suhunya jauh lebih rendah daripada di lantai atas, menusuk kulit Sydney hingga ke tulang sumsum. Aroma di sini pun berbeda. Bau lembab, beton basah, dan sedikit aroma daging mentah yang tersimpan di dalam cold storage. Satu-satunya penerangan berasal dari lampu darurat berwarna oranye yang berkedip-kedip suram di lorong, menciptakan bayang-bayang panjang yang menakutkan. Sydney berdiri di tengah ruangan beton yang luas itu, napasnya membentuk uap putih di udara. Dia melihat sekeliling, mencari jalan keluar lain, namun nihil. Basement ini dirancang seperti benteng bawah tanah. Tidak ada jendela, hanya dinding beton tebal yang kokoh. Di ujung ruangan, terdapat sebuah pintu besi besar berwarna perak, pintu cold storage atau ruang pembekuan. Di sampingnya terdapat panel kendali suhu digital yang masih menyala terang, karena memiliki jalur listrik mandiri yang terpisah dari rumah utama. Sydney menyadari posisinya. Dia telah memojokkan dirinya sendiri di jalan buntu. Di atas sana, Lukas yang terluka dan murka sedang memulihkan diri sejenak sebelum turun untuk menghabisinya. Sydney tidak bisa lari lagi. Dia harus mengakhiri ini di sini, atau dia yang akan berakhir menjadi salah satu koleksi beku di dalam ruangan itu. Matanya tertuju pada lantai di depan pintu cold storage. Lantai itu terbuat dari plat besi bergelombang, berbeda dengan lantai beton di sekitarnya. Sydney teringat pernah melihat Lukas memasukkan sampah-sampah sisa potongan daging besar ke sana. Itu adalah trapdoor atau pintu jebakan hidrolik yang menuju ke pembuangan limbah bawah tanah yang dalam. Sebuah lubang buatan yang curam dan licin. Sydney mendekati panel kendali di dinding. Tombol-tombolnya rumit, tapi ada satu tuas besar bertuliskan, floor hatch, pintu lantai, yang dikunci dengan gembok kecil. Sydney mencari sesuatu untuk memecahkan gembok itu. Dia mengambil sebuah tabung pemadam kebakaran kecil yang tergantung di dinding, lalu memukulkannya sekuat tenaga ke gembok itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gembok itu hancur. Sydney menarik napas panjang. Rencananya sangat berisiko. Dia harus memancing Lukas untuk berdiri tepat di atas plat besi itu, lalu menarik tuas ini sebelum Lukas sempat menembaknya. Ini adalah perjudian nyawa. Jika dia gagal menarik tuas tepat waktu, atau jika Lukas menembak dari jarak jauh, Sydney tamat. Suara pintu basement di ujung tangga terbanting terbuka. Langkah kaki berat menuruni tangga satu persatu. Duk, duk, duk. Langkah itu lambat, diseret, penuh dengan rasa sakit dan dendam. Sydney mundur hingga punggungnya menempel pada panel kendali. Dia sengaja menendang sebuah ember logam hingga menimbulkan bunyi gaduh yang menggema, memberitahu Lukas tepat di mana posisinya berada. "Aku di sini, Lukas," teriak Sydney, suaranya bergetar namun lantang. Sosok Lukas muncul dari kegelapan lorong. Penampilannya sungguh mengerikan, seperti monster yang baru bangkit dari neraka. Wajah tampannya yang dulu selalu ia banggakan kini hancur. Kulit wajah sebelah kanannya melepuh merah keunguan, mengelupas di beberapa bagian, menampakkan daging mentah di bawahnya. Mata kanannya bengkak tertutup, sementara mata kirinya melotot liar penuh kebencian. Bajunya basah kuyup, menempel di tubuhnya. Dia tidak membawa senapan panjangnya lagi, mungkin rusak atau tertinggal, tapi di tangan kanannya tergenggam sebuah pisau berburu besar yang berkilauan ditimpa cahaya lampu oranye. "Kau!" Suara Lukas terdengar parau dan basah, seolah ada lendir di tenggorokannya. Dia menyeringai, sebuah ekspresi yang membuat luka di wajahnya tertarik dan mengeluarkan darah segar. "Kau wanita jalang yang cerdik. Kau merusak wajahku, kau merusak asetku.
Lukas melangkah maju perlahan, pisau itu teracung lurus ke arah Sydney. Dia tidak terburu-buru. Dia ingin menikmati momen ini. Tidak ada lagi panah atau senapan. Aku akan mengulitimu pelan-pelan dengan pisau ini, Sydney. Aku akan membuatmu merasakan setiap sayatan, sama seperti rasa panas di wajahku ini. Sydney berdiri diam, tangannya disembunyikan di belakang punggung, meraba tuas panel kontrol. Dia harus membiarkan Lukas mendekat. Pintu jebakan itu ada sekitar 3 meter di depannya. Lukas harus menginjaknya. Kenapa, Mas? Tanya Sydney, mencoba mengulur waktu dan memecah konsentrasi Lukas. Apa salahku? Apa salah Clara, Sarah, dan yang lainnya? Kami mencintaimu. Lukas tertawa, suara tawa yang mirip batu kering. Dia terus maju. Cinta? Cinta itu sampah. Kalian semua sama saja. Lemah, penuntut, dan membosankan. Aku memberikan kalian kemewahan, dan sebagai gantinya, aku mengambil nyawa kalian. Itu pertukaran yang adil. Nyawa kalian adalah uang bagiku, dan kematian kalian adalah kepuasan bagiku. Lukas kini berdiri tepat di pinggir plat besi itu. Sedikit lagi, Sydney tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya, berlutut di lantai beton yang dingin. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, bahunya berguncang seolah sedang menangis hebat. Dia mulai berkomat-kamit, melafalkan doa dengan suara yang cukup keras agar didengar Lukas. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, terimalah aku di sisi MU. Melihat Sydney yang menyerah dan berdoa, kewaspadaan Lukas menurun drastis. Egonya yang besar merasa menang. Dia merasa Sydney akhirnya kembali ke kodratnya sebagai korban yang lemah dan pasrah. Lukas melangkah maju dengan penuh percaya diri, kakinya kini menapak sepenuhnya di atas plat besi bergelombang itu. Dia berdiri tepat di atas jebakan. Dia menatap Sydney yang berlutut dengan tatapan merendahkan. Berdoalah sepuasmu, sayang. Tuhanmu tidak ada di sini. Di villa ini, akulah Tuhan. Lukas mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, bersiap untuk menghunjamkannya ke leher Sydney. Saat itulah, Sydney mendongakkan kepalanya. Air mata memang ada di pipinya, tapi sorot matanya bukanlah sorot mata orang yang pasrah. Itu adalah tatapan mata seorang pejuang. Sydney menatap tajam satu mata Lukas yang masih berfungsi. Kau salah, Lukas, ucap Sydney tegas, suaranya menggema di ruangan itu. Tuhanku selalu bersamaku. Dan dia baru saja mengabulkan doaku. Sebelum Lukas sempat mencerna kata-kata itu, tangan Sydney yang ada di belakang punggung menarik tuas hidrolik itu ke bawah dengan sekuat tenaga. Klang! Terdengar suara mekanisme logam yang terbuka cepat. Lantai besi di bawah kaki Lukas tiba-tiba terbelah dua, dan membuka ke bawah. Lukas kehilangan pijakannya. Wajahnya yang penuh kemenangan berubah menjadi ekspresi kaget yang luar biasa. Dia mencoba menggapai udara, mencoba meraih pinggiran lantai, tapi terlambat. Gravitasi menariknya jatuh. Arg. Jeritan Lukas terdengar memilukan saat tubuhnya terperosok jatuh ke dalam lubang pembuangan sedalam 5 meter itu. Terdengar bunyi krak yang keras saat tubuhnya menghantam dasar lubang yang terbuat dari beton dan tumpukan es keras. Jeritannya berubah menjadi erangan kesakitan yang panjang. Kakinya patah. Pisau berburunya terlempar entah kemana. Sydney segera bangkit berdiri, kakinya gemetar tapi dia memaksakan diri. Dia menekan tombol di panel untuk menutup kembali pintu cold storage yang terhubung dengan lubang itu, mengurung Lukas di dalam ruang pendingin raksasa di bawah sana. Pintu besi tebal bergeser menutup dengan suara bergemuruh, memisahkan Sydney dari monster itu. Namun, Sydney belum selesai. Dia melihat layar indikator suhu. Suhu di dalam sana saat ini 5 derajat. Sydney memutar tombol pengatur suhu ke titik maksimal terendah, 30 derajat Celcius. Dari balik dinding besi tebal itu, terdengar suara Lukas yang berteriak-teriak, memukul-mukul dinding, memohon, dan mengancam bergantian. Tapi bagi Sydney, suara itu kini terdengar jauh dan tidak berarti. Sydney mengambil sebuah batang besi bekas pegangan gembok tadi, lalu menghantamkannya ke panel kontrol digital itu, hingga layarnya pecah dan tombol-tombolnya rusak berantakan. Percikan listrik keluar. Sekarang, tidak ada yang bisa mengubah suhu itu lagi, baik dari luar maupun dari dalam. Sydney mundur selangkah, menyandarkan punggungnya ke dinding yang dingin, lalu merosot duduk ke lantai. Napasnya tersengal-sengal, air matanya tumpah ruah. Dia selamat. Dia berhasil menjebak sang pemburu di dalam kandangnya sendiri. Sydney merosot duduk di lantai beton yang dingin, punggungnya bersandar pada dinding di seberang pintu besi tebal ruang pendingin itu. Napasnya masih memburu, naik turun dengan cepat seiring dengan detak jantungnya yang belum mau kembali normal. Di tangannya,
Dia menggenggam erat batang besi yang baru saja ia gunakan untuk menghancurkan panel kontrol suhu, seolah benda itu adalah jimat pelindung terakhirnya. Suasana di ruang bawah tanah itu hening sejenak, hanya terdengar suara tetesan air dari pipa yang bocor di kejauhan. Namun, keheningan itu segera pecah oleh suara hantaman keras dari dalam ruang pendingin. Lukas sedang memukul pintu besi itu dari dalam. Suaranya terdengar tumpul dan berat. Dum, dum, dum. Setiap hantaman disertai dengan teriakan yang teredam oleh ketebalan dinding isolasi, namun kemarahan dan kepanikan di dalam suara itu masih bisa dirasakan oleh Sydney hingga ke tulang sumsumnya. Sydney memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menenangkan saraf-sarafnya yang tegang. Dia tahu pintu itu tidak akan terbuka. Pintu itu dirancang untuk menahan tekanan dari dalam dan menjaga suhu tetap stabil, sebuah desain yang kini menjadi penjara sempurna bagi pemiliknya sendiri. Sydney menatap tombol interkom yang ada di dinding di sampingnya. Kabelnya masih tersambung meskipun panel suhunya sudah hancur. Dengan ragu, jari Sydney terulur dan menekan tombol bicara. Terdengar suara statis sejenak, lalu suara Lukas meledak keluar dari speaker kecil itu. Suaranya terdengar kacau, campuran antara rasa sakit fisik akibat luka bakar di wajahnya dan rasa sakit mental karena harga dirinya yang hancur lebur. Lukas berteriak memaki Sydney dengan kata-kata kasar, mengancam akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis jika dia berhasil keluar. Dia bersumpah akan memotong-motong tubuh Sydney dan melemparkannya ke anjing-anjing hutan. Sydney mendengarkan semua cacian itu dengan wajah datar. Rasa takut yang tadi menguasainya perlahan menguap, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa dan rasa jijik yang mendalam. Dia menyadari bahwa pria yang sedang berteriak di sana bukanlah suami yang dia cintai, melainkan iblis yang akhirnya menampakkan wujud aslinya. Ketika ancaman tidak membuahkan hasil, nada suara Lukas mulai berubah. Teriakan marahnya perlahan berganti menjadi bujukan. Dia mulai menawarkan negosiasi. Lukas berkata bahwa dia memiliki uang simpanan dalam jumlah besar yang disembunyikan di brankas bank luar negeri, uang yang tidak diketahui oleh siapapun termasuk pihak asuransi. Dia berjanji akan memberikan semua uang itu kepada Sydney jika Sydney mau membukakan pintu. Dia memohon dengan suara yang dibuat-buat manis, mencoba memanipulasi perasaan Sydney seperti yang biasa dia lakukan. Dia mengingatkan Sydney tentang masa-masa indah bulan madu mereka, tentang janji pernikahan mereka, dan tentang betapa dia sebenarnya mencintai Sydney lebih dari istri-istrinya yang lain. Mendengar itu, Sydney merasakan perutnya mual. Kebohongan demi kebohongan terus keluar dari mulut pria itu, bahkan di saat-saat terakhirnya. Sydney mendekatkan wajahnya ke mikrofon interkom dan menjawab dengan suara yang tenang namun menusuk. Dia bertanya kepada Lukas, apakah Clara, Sarah, Maya, dan Eliza juga memohon seperti ini sebelum Lukas membunuh mereka. Sydney bertanya apakah Lukas memberikan mereka kesempatan untuk negosiasi saat mereka menangis ketakutan. Hening sejenak di seberang sana. Pertanyaan Sydney seolah menampar kesadaran Lukas. Kemudian, suara Lukas terdengar lagi, kali ini nadanya putus asa dan mulai disusupi ketakutan yang nyata. Suhu di dalam ruangan itu pasti sudah turun drastis. Sydney telah memutarnya ke titik terendah, minus 30 derajat Celcius. Di ruangan sekecil itu dengan mesin pendingin industri yang kuat, suhu akan jatuh dengan sangat cepat. Lukas mulai merintih. Dia mengeluh bahwa kakinya yang patah terasa sangat sakit, dan sekarang mulai mati rasa karena dingin. Dia berteriak bahwa dia kedinginan, giginya terdengar gemeretuk keras lewat speaker. Dia memohon ampun, menangis seperti anak kecil yang terkurung di kamar mandi. Dia memanggil ibunya, memanggil Tuhan yang selama ini dia permainkan. Sydney mendengarkan semua itu sambil memeluk lututnya. Tidak ada rasa iba di hatinya, hanya rasa keadilan yang dingin. Dia teringat wajah Pak Maman yang ketakutan, teringat gaun-gaun berdarah di gudang, dan teringat rencana pembunuhan dirinya yang tertulis di buku jurnal. Lukas sedang menuai apa yang dia tanam. Waktu berlalu dengan lambat. Menit berganti jam. Suara gedoran di pintu besi itu semakin lama semakin lemah. Teriakan Lukas yang tadinya lantang kini berubah menjadi gumaman yang tidak jelas. Dia mulai melantur, berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal, efek dari hipotermia yang mulai menyerang otaknya. Dia berbicara seolah-olah dia sedang berada di pesta pernikahan, menyapa tamu-tamu yang tidak ada, lalu tiba-tiba menangis lagi memohon kehangatan. Sydney tetap duduk di sana, menjadi saksi bisu dari akhir hidup sang pemburu. Dia tidak pergi. Dia ingin memastikan bahwa monster itu benar-benar tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Udara di lorong basement ikut terasa lebih dingin karena hawa es yang merembes dari balik pintu besi, tapi Sydney tidak beranjak. Dia terus berzikir, menyebut nama Tuhan, memohon kekuatan untuk melewati malam panjang ini. Dia merasa dia tidak sendirian. Dia merasa arwah Clara, Sarah,
Maya, Eliza, dan Pak Maman berdiri di belakangnya, menjaga dan memberinya kekuatan. Akhirnya, suara dari dalam interkom berhenti total. Tidak ada lagi gedoran, tidak ada lagi rintihan, tidak ada lagi gemeretuk gigi. Hanya suara desing mesin pendingin yang bekerja konstan membekukan isi di dalamnya. Keheningan yang mutlak. Sydney menunggu 10 menit, 20 menit, 1 jam. Tetap tidak ada suara. Lukas sudah pergi. Pria yang menganggap dirinya Tuhan di atas bukit ini, telah menjadi patung es di dalam perangkapnya sendiri. Sydney bangkit berdiri dengan kaki yang kaku. Dia menatap pintu besi itu untuk terakhir kalinya. Dia berbisik pelan, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya yang kelam, pada cintanya yang dikhianati, dan pada kenaifan dirinya yang dulu. Sydney mematikan interkom. Dia berbalik badan dan berjalan menaiki tangga beton menuju lantai atas. Langkahnya terasa berat namun lega. Beban ribuan ton yang menindih dadanya semalam telah diangkat. Dia keluar dari kegelapan basement, siap menyongsong fajar yang akan segera menyingsing. Sydney melangkah keluar dari pintu basement dan kembali ke dapur yang kini sunyi senyap. Cahaya abu-abu samar mulai masuk melalui celah-celah ventilasi, menandakan bahwa matahari mulai terbit di ufuk timur. Villa mewah itu tampak seperti rongsokan raksasa yang tidak bernyawa tanpa aliran listrik. Sydney berjalan melewati ruang tengah yang berantakan, tempat di mana semalam dia masih merasa sebagai nyonya rumah yang bahagia. Kini, tempat itu terasa asing dan dingin. Dia mengambil kunci cadangan pintu depan yang dia temukan tergantung di dinding dapur, kunci manual yang hanya digunakan dalam keadaan darurat. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar sisa trauma semalam, Sydney membuka kunci pintu utama yang berat. Suara klik dari mekanisme kunci itu terdengar sangat nyaring di telinganya. Sydney mendorong pintu besar itu terbuka. Angin pagi yang segar langsung menerpa wajahnya, membawa aroma embun dan tanah basah, membersihkan paru-parunya dari bau darah dan bahan kimia yang menghantuinya semalam. Di luar, dunia tampak begitu damai, kontras dengan horor yang baru saja terjadi di dalam. Burung-burung mulai berkicau, kabut tipis menyelimuti pepohonan pinus. Sydney melangkah keluar ke teras, matanya menyapu halaman luas itu. Dia melihat mobil Lukas yang terparkir miring dengan pintu terbuka, dan di kejauhan, di dekat batas hutan, dia melihat tubuh kaku Pak Maman yang tergeletak di rumput. Air mata Sydney menetes lagi. Dia berjalan mendekati jenazah orang tua itu, berjongkok di sampingnya, dan membisikkan doa. Dia menutup mata Pak Maman yang masih terbuka, berjanji bahwa pengorbanan beliau tidak akan sia-sia. Sydney tidak berani menyentuh lebih banyak, takut merusak bukti kejadian. Dia bangkit berdiri, menguatkan hatinya. Dia harus segera mencari bantuan. Perjalanan turun dari bukit ini cukup jauh, dan dia harus melakukannya dengan berjalan kaki. Sydney mulai berjalan menyusuri jalan aspal yang menurun, meninggalkan villa neraka itu di belakang punggungnya. Kakinya lecet dan tubuhnya lelah luar biasa, tapi semangat untuk bertahan hidup membuatnya terus melangkah. Setiap langkah menjauh dari villa memberinya rasa kekuatan baru. Setelah berjalan hampir 1 jam, dia akhirnya bertemu dengan seorang petani desa yang sedang hendak pergi ke ladang dengan sepeda motor. Petani itu terkejut melihat kondisi Sydney yang berantakan, dengan pakaian kotor dan wajah sembab. Sydney meminta tolong dengan suara parau untuk diantar ke kantor polisi terdekat. Petani itu yang baik hati segera membonceng Sydney, membawanya turun ke desa dan menuju pos polisi kecamatan. Di kantor polisi, Sydney menceritakan semuanya. Awalnya, polisi yang bertugas tampak ragu dan sulit percaya dengan cerita yang terdengar seperti film horor itu. Seorang pengusaha kaya membunuh istri-istrinya dan mengawetkan mereka di gudang? Itu terdengar gila. Namun, Sydney bersikeras. Dia menunjukkan kunci master dan menceritakan detail lokasi mayat Pak Maman, serta ruang rahasia di gudang dan basement. Ketegasan dan detail cerita Sydney akhirnya meyakinkan kepala polisi, Inspektur Raka, untuk mengerahkan tim. Iring-iringan mobil polisi meraung membelah kesunyian pagi, membawa Sydney kembali ke bukit itu, kali ini sebagai saksi kunci dan korban selamat. Sesampainya di villa, polisi segera mengamankan lokasi. Mereka menemukan jenazah Pak Maman sesuai petunjuk Sydney. Tim forensik kemudian bergerak ke gudang tua di belakang. Saat pintu gudang itu dibuka, beberapa polisi muda terlihat muntah dan lari keluar, karena tidak kuat melihat pemandangan di dalamnya. Inspektur Raka keluar dengan wajah pucat dan menggelengkan kepala tak percaya. Dia mendekati Sydney yang duduk di dalam mobil ambulans sedang diperiksa oleh tim medis, lalu mengangguk hormat. Semua cerita Sydney benar. Gudang itu adalah bukti tak terbantahkan dari pembunuhan berantai yang sadis. Tim lain kemudian turun ke basement. Butuh waktu lama bagi mereka untuk membongkar pintu ruang pendingin yang panelnya sudah dihancurkan Sydney. Mereka harus menggunakan las untuk memotong besi tebal itu.
Ketika pintu cold storage akhirnya terbuka, uap dingin berwarna putih mengepul keluar. Di dasar lubang jebakan, di antara tumpukan es, mereka menemukan Lukas. Tubuhnya membeku dalam posisi meringkuk, wajahnya menyeratkan ekspresi teror abadi. Luka bakar di wajahnya telah berubah menjadi kristal es merah yang mengerikan. Sang pemburu telah menjadi monumen kejahatannya sendiri. Polisi mengevakuasi tubuh kaku itu dengan susah payah. Sydney melihat kantong jenazah itu dibawa keluar. Dia tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak, melainkan rasa damai yang tenang. Keadilan telah ditegakkan, bukan oleh hukum manusia yang lambat, tapi oleh hukum alam dan keberaniannya sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat dalam pusaran pemeriksaan, berita media, dan urusan hukum. Kasus ini menjadi berita nasional yang menggemparkan. Wajah Lukas terpampang di semua koran sebagai monster Villa Bukit. Sydney dipuji sebagai pahlawan wanita yang berhasil mengungkap kejahatan yang tertutup rapat selama bertahun-tahun. Penyelidikan polisi membongkar semua kejahatan Lukas, termasuk penipuan asuransi dan pencucian uang. Karena terbukti melakukan pembunuhan berencana demi klaim asuransi, pihak asuransi menolak mencairkan dana kematian Lukas. Namun, seluruh aset properti Lukas, termasuk tanah-tanah dan rekening pribadinya yang tersisa, jatuh ke tangan Sydney sebagai ahli waris tunggal istri yang sah, karena Lukas tidak memiliki keluarga lain. 6 bulan kemudian, seorang wanita muda berdiri di tepi jembatan yang melintasi sungai besar dengan arus yang deras. Dia mengenakan pakaian rapi yang elegan namun sederhana, wajahnya terlihat segar dan bercahaya, jauh berbeda dengan wanita ketakutan yang lari di hutan 6 bulan lalu. Itu adalah Sydney. Dia memegang sebuah kotak bludru kecil di tangannya. Di dalam kotak itu tersimpan cincin pernikahan berlian yang dulu menjadi simbol kepemilikan Lukas atas dirinya. Sydney telah menjual villa bukit itu kepada pihak swasta yang akan merobohkannya, dan uang hasil penjualan serta seluruh sisa harta Lukas telah dia gunakan untuk mendirikan Yayasan Maman, sebuah rumah aman dan pusat pelatihan bagi wanita korban kekerasan dalam rumah tangga. Dia mengubah uang darah itu menjadi sumber kehidupan baru bagi banyak orang. Sydney mengeluarkan cincin itu dari kotaknya. Berlian itu berkilau ditimpa sinar matahari sore, indah namun dingin. Sydney menatapnya sejenak, tidak dengan rasa rindu, tapi sebagai tanda perpisahan terakhir. Dia tidak butuh benda ini. Dia tidak butuh kenangan akan pria itu. Dia sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan dan harga dirinya. Dengan gerakan mantap, Sydney melempar cincin itu jauh-jauh ke tengah sungai. Cincin itu melayang di udara, berkilau sesaat, lalu jatuh ke dalam air dan lenyap di telan arus yang kuat. Sydney tersenyum lebar, senyum yang tulus dan lepas. Dia membalikkan badan, melangkah pergi meninggalkan jembatan itu. Langkah kakinya ringan dan pasti. Dia memiliki yayasan yang harus diurus, wanita-wanita yang harus dibantu, dan hidup baru yang harus dijalani. Sydney bukan lagi mangsa. Dia adalah pemenang.